Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihani Srina dari kelas 4B Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang hukum internasional. Untuk yang pertama, di sini saya akan memulai dari pengertian hukum internasional. Yang dimaksud dengan hukum internasional di sini adalah hukum internasional publik. Penegasan ini perlu adanya guna untuk membedakan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Kedua jenis hukum ini memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, persamaannya yaitu keduanya sama-sama mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, sedangkan perbedaannya terletak pada sifat dari hubungan hukumnya. Di sini, hukum perdata internasional mengatur hubungan hukum yang bersifat perdata, sedangkan hukum internasional publik mengatur hubungan hukum yang tidak bersifat perdata. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Atau dengan kata lain, hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Selanjutnya, rumusan hukum internasional. Hukum internasional dirumuskan sebagai keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara, yaitu yang pertama, negara dengan negara, dan yang kedua, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lain. Selain itu juga, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan aturan-aturan perilaku yang dirasakan mengikat untuk ditaati oleh negara-negara itu. Dan karena itu, pada umumnya ditaati dalam hubungan negara-negara itu satu dengan lainnya dan mencakup juga yang pertama, aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan lembaga atau organisasi internasional itu satu dengan lainnya dan yang kedua, hubungan lembaga atau organisasi internasional itu dengan negara dan orang perorangan. Dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan orang perorangan. Dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban orang perorangan itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Berikutnya ada hukum dunia dan hukum internasional. Selain istilah hukum internasional, dikenal juga istilah hukum dunia atau world law. Kedua istilah ini bertolak dari konsep yang berbeda. Jika hukum internasional didasarkan pada pikiran adanya sejumlah negara yang berdaulat, masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah yang lainnya. Pada hukum internasional juga tidak terdapat suatu badan yang berada di atas negara, baik dalam bentuk negara dunia maupun badan internasional lainnya. Berbeda dengan hukum internasional, hukum dunia didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda. Konsep yang mendasari hukum dunia ini banyak dipengaruhi oleh analogi dalam hukum tata negara. Menurut konsep ini, hukum dunia merupakan semacam negara federal dunia yang meliputi semua negara di dunia. Secara hierarkis, negara dunia berada di atas negara-negara. Selanjutnya, sifat dan hakikat mengikatnya hukum internasional. Sebagaimana dengan hukum pada umumnya, hukum internasional juga harus memenuhi 3 syarat. Ketiga syarat itu adalah, yang pertama, ada masyarakat, yang kedua, ada seperangkat aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang ketiga, adanya persetujuan akan adanya kekuasaan dari luar yang memaksakan ditaatinya aturan hukum tersebut. Maka dari itu diperlukan hubungan tetap di antara negara-negara yang merupakan anggota dari masyarakat internasional. Hubungan tetap di antara negara-negara itu dapat terlihat dari hubungan perdagangan. Untuk contohnya yaitu ekspor dan impor. Selanjutnya dapat dilihat dari hubungan kebudayaan. Contohnya itu pertukaran pelajar.
Selanjutnya dapat dilihat dari hubungan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu perayaan 17 Agustus yang diadakan oleh warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri. Serta hubungan keagamaan yaitu contohnya umroh dan ibadah haji. Hubungan sosial contohnya yaitu bantuan dari negara lain, UNICEF atau WHO. Dan hubungan olahraga yaitu contohnya Olimpiade. Hubungan tetap ini perlu dipelihara dan perlu dipertahankan. Selanjutnya yaitu menurut teori hukum alam, hukum internasional mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa-bangsa. Dengan kata lain, negara-negara terikat pada hukum internasional dalam hubungan satu dengan lainnya karena hukum internasional merupakan hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam. Berbeda dengan teori hukum alam, teori kehendak negara menyatakan tunduknya negara kepada hukum internasional adalah atas kemauan negara itu sendiri. Jadi, hukum internasional benar-benar merupakan hukum yang mengikat masyarakat internasional. Hanya saja diakui bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah. Kelemahan ini terutama mencolok pada masa perang, sebab pada masa ini pihak-pihak yang berperang acap meremehkan aturan hukum internasional tentang perang. Akan tetapi hukum yang lemah tetaplah hukum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.